Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrian Tripandu, kelas 71. Saya dari MTSN 3 Langkat untuk mengikuti lomba khotib Jumat yang isi judulnya adalah 3 hal yang akan dialami manusia ketika hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini fi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah kita tersebut seraya membuktikan dengan ayunan tangan dan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus membasahi lisan kita dengan terus bersalawat kepadanya dan terus menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita tergolong kepadanya umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib selalu mengajak diri khatib dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, dan menjadikan apapun yang terdapat di dalam isi khutbah nantinya menjadi pelajaran bagi diri khatib dan seluruh jamaah semua. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan manusia yang senantiasa mendengarkan perkataan yang baik dan mengirinya pula dengan perbuatan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan iman dan takwa kita di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut Syekh Abdullah Hadrani, ketika manusia hidup di dunia, pastilah dia akan merasakan berbagai macam rasa yang Allah berikan di dunia ini. Kadang manis, asin, pedas, pahit, dan semua itu Allah berikan kepada kita dengan takaran yang berbeda-beda. Maka melalui hal tersebutlah khatib mencoba mengangkat judul khutbah yang berjudul tentang 3 hal yang sudah pasti akan dihadapi manusia ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut Syekh Abdullah Hadrani, yang pertama yang pasti akan dihadapi manusia ketika hidup di dunia adalah yang pertama, manusia tidak akan lepas dari lisan manusia. Baik pun kita lakukan atau bahkan buruk pun yang kita lakukan, semuanya pasti akan diceritakan oleh orang lain. Salah satu contohnya, ketika seorang tamat sekolah SMA, orang akan berkata, lihat dia, seseorang lelaki tamat sekolah tapi tidak kuliah. Ketika seseorang itu kuliah dan tamat, orang lain juga akan mengatakan, lihat dia sudah tamat kuliah belum bekerja, pengangguran. Ketika seseorang itu menikah, maka orang pun berkata, lihat dia sudah bekerja, sudah menikah tapi belum punya anak. Ketika seseorang itu punya anak, maka orang lain pun berkata, lihat dia sudah punya anak tapi rumah pun belum ada. Begitulah seterusnya sampai seseorang itu meninggal dunia. Bahkan ketika seseorang itu meninggal dunia pun masih diceritakan orang lain. Lalu yang kedua, darhata fil hayah, hidup ini susah, hidup ini penuh cobaan. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan diri mereka beriman padahal kami belum uji mereka? Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa kita setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam kehidupan ini adalah kadang kita lihat ada suami baik tapi istri durhaka pada suami. Ada istri solehah tapi suaminya seperti Fir'aun. Ada suami solehah, istri solehah tapi anaknya durhaka, melawan saja kerjanya. Ada suami baik, istri solehah, anak baik tapi menantu kurang ajar. Bahkan ujian itu datang dari tetangga, bahkan saudaranya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan semoga kita terhindar dari ujian seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita sering dengar istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama. Lalu pertanyaannya, nama apa yang akan kita tinggalkan? Nama yang baik atau nama yang buruk? Salah satu yang sudah dicontohkan dari kisah-kisah orang terdahulu adalah ada dari kisah orang baik, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai kisah Nabi Muhammad, kisah para sahabat, para anbiya, dan sampai saat ini banyak orang yang ingin menggunakan nama mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kisah hidup yang sangat amat manis dan baik. Lalu dari kisah orang-orang yang buruk, yaitu Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Bukankah mereka orang-orang yang terkenal? Tapi sampai saat ini tidak ada satupun orang yang ingin menggunakan nama mereka, karena mereka meninggalkan kisah hidup yang buruk dan kelam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya demikianlah khutbah yang singkat ini. Sebelum khatib menutupnya, ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Kesimpulan pertama, walaupun kita digunjing orang, difitnah, dicaci orang, dan apapun ujian yang Allah berikan, kita orang yang beriman harus sabar dan tenang. Allah telah berikan kuncinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memuji suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Maka apapun ujiannya, yakinlah hanya kita yang bisa menjalaninya. Lalu kesimpulan kedua, karena sudah tahu kita semua akan mati, maka marilah kita sama-sama mempersiapkan seluruh bekal amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi mubdi'i wal mu'iduh wa musi'ir rizqi wal mufiduh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradha 'anil khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.